dulu. Iya, dengerin ya. Iya, iya. Di suatu hari, kemana turun? Suruh dengerin cerita kemana bobo. Dengerin. Di suatu hari, ada seorang anak. Namanya Bunga Makan. Itu aku. Oh iya. Tidak benar kamu. Duduk. Teman-teman juga lomba duduk yang rapi. Mana rapimu? Ini rapiku. Kamu duduk yang rapi ya. Kakak mau mulai ceritanya. Oke. Tidur. Si Timo sudah tertidur. Kita mulai ceritanya, siap teman-teman? Di suatu hari ada. Kamu udah tidur. Bangun lagi. Nggak ngantuk. Nggak ngantuk. Tidur. Nah, di suatu hari ada sekelompok masyarakat bernama Madian. Halo teman-teman. Nah, penduduk Madian ini dipimpin oleh seorang nabi, namanya Nabi Syuaib. Siapa? Nabi Syuaib alaihissalam. Tahu nggak teman-teman? Penduduk Madian ini sukanya apa? Penduduk Madian ini sukanya menyembah pohon. Menyembah pohon. Pohon yang namanya Aika. Apa teman? Wahai penduduk Madian, semuanya jangan berkumpul. Sebentar lagi kita akan berangkat menuju hutan, membawa saji-sajian Untuk Aika hari Aika. Teman-teman, disiapkan saji-sajian yang banyak. menyembelih hewan-hewan. Hewan apa itu? Kok kayak gitu mas sapi? Ayo kambing. Ayo kita harus sembelih kambing untuk Aika. Kambingnya sudah mati. Kita bawa menuju ke lautan. Ayo penduduk Madian, maju! Jalan! Penduduk Madiannya ketika jalan dijoget-joget gitu. Kita sudah sampai di tengah hutan. Wahai penduduk Madian, Bawa saji-sajian ke depan pohon. kita persembahkan saji-sajian ini untuk Aika. Wahai Aika, terima saji-sajian ini. Teng, 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 teng. Ayah. Bukan. Bawa saji-sajian yang banyak. Aika, terima ini. Kita membeli saji-sajian untuk Aika. Kita membeli saji-sajian untuk Aika. Supaya Aika, pohon besar yang ada di depan kita, melindungi kita dari mara bahaya. Karena dia adalah sesembahan kita. Boleh
Berapa? Sekilo aja. Oh, sekilo. Iya. Tolong ya. Kalau jualan yang jujur. Nanti kalau nggak jujur, kamu dimarahin sama Allah. Karena azabnya Allah kalau nanti berbohong. Jualan yang jujur. Oh, iya. Ini tahan diri dulu ya. Ya. Ini. Kasih dimana? Bahkan cuma sekilo yang cuma sedikit. Oh, ini nggak ada sekilo. Mau nggak? Ayo wes, apa sini? Oh, kakinya urek. Yang gini. Nyam. Nyam. Kesempatan dikira-kira dua kali. Iya, iya. Oh, sini. Uang segitu cuma dapat seminggu saja. Ini namanya jualannya tidak jujur. Kabur. Mengurangi timbal. Disodomi. Tenang. Siapa mau naik ya? Mau jatuh dari Rabi? Ternyata tidak sampai di situ saja. Selain menyebutkan Allah, mengurangi timbangan, penduduk Madian juga suka merampas harta orang lain. Kalau sekarang namanya begal. Apa namanya namanya begal. Ayo penduduk Madian. Aku sudah mendengar suara kereta. Sebentar lagi dia akan lewat sini. Suara itu mulut mulai kuda. Ada pedagang yang bawa barang pakai kuda. Ayo, maju, jalan. Ayo penduduk Madian. Sebentar lagi aku berangkat darat. Siapkan senjata kamu. Senjatanya panjang, tajam dari besi. Apa ini? Oh, karet. Panjang, tajam dari besi. Pedang. Apa? Ya. Namanya pedang. Oke. Bawa pedang, siap menghadap. Berhenti. 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 Kenapa sih? Orang baru ngebut malah senang. Minta kamu. Mana? Ini harta apa nyawa? Harta apa nyawa? Kamu juga. Ini harta apa nyawa? Tidak bisa. Uang. Teman-teman, anak Rabi. Ternyata penduduk Madian ini merampas harta orang lain. Boleh nggak kayak gitu teman-teman? Merampas sesuatu yang bukan haknya boleh nggak teman-teman? Ngambil barang temennya tanpa izin boleh nggak teman-teman? Tak boleh. Harta apa nyawa? Yang kasihnya hartaku, aku nanti orang bikin. Tapi yang orang kasihnya nyawaku. Tuhan,
Teman-teman. Penduduk bagian suka satu berbuat syirik, menyekutukan Allah, menyembah pohon, berbuat curang ketika jual, ketiga merampas harta orang lain. Dengan keadaan penduduk Madian ini maka diutuslah satu nabi bernama Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib memerintahkan penduduk Madian untuk hanya menyembah Allah, untuk berbuat jujur, untuk tidak merampas harta lain. Ya, tapi hanya sedikit orang yang menerima dakwahnya Nabi Syuaib. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Syuaib dan pengikutnya keluar dari Madian. Nabi Syuaib dan pengikutnya keluar, tiba-tiba apa yang terjadi teman-teman? Allah kirimkan langit yang tadinya cerah, terang benderang, tiba-tiba jadi gelap gulita. Kenapa tiba-tiba jadi mendung? Dikasih hutan. Hutan. Ini seperti hujan. Aku mau mandi hujan. Tapi ternyata apa teman-teman? Kalau hujan itu yang turun apa? Kalau hujan itu yang turun apa? Air. Ternyata Allah kirimkan hujan api. Hujannya sudah turun. Pade. Ayo keluar, kita hujan-hujan. Hujan. Ternyata hujannya hujan api. Hujannya hujan api. Tidak selesai di situ teman-teman. Penduduk yang aman sentosa tadi karena hujan api juga dilanda gempa bumi yang ada. Ini kok goyang-goyang ya? Ya ampun, jangan-jangan goyang dombret. Kok goyang dombret? Wah, kamu goyang-goyang juga enggak? Nah, gempa. Aduh, kita kena gempa. Sudah, kemarin sudah. Teman-teman, karena kezaliman penduduk Madian ini, Allah timpakan hujan api. Allah kirim apa namanya? Gempa bumi sehingga penduduk Madian semuanya meninggal dunia. Teman-teman, nah dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran apa sih? Kita dapat ambil ibu apa teman-teman? Satu, kalau kita tidak mau kena bencana, jangan pernah berbuat syirik kepada Allah. Jangan pernah menyekutukan Allah. Hanya Allah lah yang pantas untuk kita sembah. La ilaha illallah. Ya. Boleh nggak teman-teman kita minta sesuatu sama pohon? Minta sama batu? Minta sama laut? Minta sama sungai? Minta sama patung? Nggak boleh. Kita mintanya hanya kepada Allah. Kedua, kalau nggak pengen diazab sama Allah, harus jadi orang-orang yang jangan jadi orang yang zalim, jangan jadi orang-orang yang curang, ya, dan tidak boleh merampas harta milik orang lain. Ya, ada teman-teman kita yang ngambil barang temennya, nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau mau minjam harus isi. Siap teman-teman? Siap? Mana rapimu? Ya, mana rapi katakan dia. Inilah hikmah dari kisah ini. Ya, kalau teman-teman pengen terhindar dari bahaya, yuk kita kembali kepada Allah.
kita hanya menyembah kepada Allah. Sholatnya dijaga, ya. Sholat sehari semalam berapa kali? Sholat apa saja? Boleh nggak salah satunya ditinggalkan? Boleh nggak salah satunya tidak dikerjakan? Tidak boleh. Namanya saja sholat wajib. Sholat wajib. Maka tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kita akan berdosa. Kalau pengen kalau pengen dapat pertolongan, kita minta tolongnya kepada Allah dengan cara wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita minta pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan cara sholat. Demikian apa yang dapat kita sampaikan, teman-teman. Jangan lupa kita doakan teman-teman kita yang ada di Sumatera, teman-teman kita yang saat ini sedang mengalami bencana. Tidak lupa kita doakan teman-teman kita yang ada di Palestina yang saat ini masih terus berjuang untuk kemerdekaannya, dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini kita doakan semoga Allah berikan kesehatan kepada mereka, semoga Allah memberikan kemenangan kepada mereka, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada mereka. Allahumma amin. Yuk kita tutup dengan berdoa. Sikat berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala. Ulangi. Sikat berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala. Yang bercanda terus tak suruh maju ke depan. Berdoa itu minta kepada siapa? Kalau kamu berdoanya bercanda, kira-kira Allah mau dengarkan doa kamu nggak? Nah, makanya kalau pengen mendengarkan doanya kita harus yang serius. Yuk, sikap berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala. Kita doakan teman-teman kita yang ada di Sumatera, teman-teman kita yang ada di Lumajang, teman-teman kita yang ada di Banjarnegara dan belahan dunia yang sedang mengalami bencana, maupun teman-teman kita yang di Palestina dan belahan dunia lainnya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada mereka. Kita baca ta'awudz bersama suratul Fatihah, doa untuk kedua orang tua kita, dan ditutup dengan doa kebaikan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bisa? Ya, ta'awudz bersama suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين. Demikian apa yang dapat kakak sampaikan, semoga yang kakak sampaikan bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat teman-teman pahami, teman-teman ambil hikmahnya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah kita berjumpa lagi insyaallah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fath